Sobat Gizi semuanya. Wah, hari ini ada yang baru loh. Yuk bareng-bareng kita belajar tentang perubahan iklim dan ketahanan serta keamanan pangan masyarakat pesisir. Stay tune ya. Kasus ketahanan pangan menjadi isu yang sangat erat kaitannya dengan fenomena perubahan iklim. Perhatian pada komunitas masyarakat yang tinggal di pesisir semakin besar, mengingat sekitar 60% masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan tersebut menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu hal yang cukup mengancam adalah terganggunya keberlangsungan pangan masyarakat sehingga ketahanan pangan menurun. Ketahanan pangan tidak hanya menyoal pada terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga dalam jumlah yang cukup, tetapi juga pada aspek aman, mutu, gizi, ragam, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah satu dari sekian kawasan pesisir Indonesia bagian timur yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Penyebabnya antara lain adalah alih fungsi hutan bakau menjadi lahan pertanian dan penebangan pohon yang dilakukan secara masif. Selain itu, semakin rentannya wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim ekstrim juga disebabkan oleh curah hujan tinggi yang hampir terjadi sepanjang tahun. Hal ini dapat menurunkan produksi tanaman pangan hingga 60-70%. Perubahan iklim berpotensi pula terhadap pencuitan luas lahan pertanian akibat intrusi air laut ke wilayah pesisir, sehingga wilayah tersebut menjadi terendam air laut. Perubahan iklim juga muncul dalam bentuk peningkatan permukaan air laut. Kondisi demikian berpotensi meningkatkan keragaman tanah di sekitar pantai. Wah, pasti teman-teman gizi masih penasaran nih. Gimana sih dampak dari perubahan iklim ini sama ketahanan dan keamanan pangan di pesisir Lombok Timur? Oleh karena itu, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ngomongin dampaknya, kalian udah tahu belum sih kalau perubahan iklim itu bisa buat musim kemarau dan penghujan di daerah jadi nggak menentu loh. Karena musimnya nggak menentu ini, masyarakat pesisir jadi sulit memprediksi musim deh. Akibatnya, kegiatan usaha masyarakat jadi terkendala. Kemudian, apa aja sih kendalanya? Yang pertama, tambak garam jadi sering gagal panen dan kalau musim hujannya lama, jadi nggak bisa buat garamnya. Yang kedua, nelayan juga jadi susah banget nih nentuin waktu kapan bisa pergi melaut. Akibatnya hasil tangkapan nelayan jadi berkurang. Yang ketiga, petani rumput laut juga akan sulit untuk panen karena hama sering menyerang budidayanya. Dan yang keempat, petani padi di pesisir Lombok Timur juga kesulitan panen. Padi sering gagal karena diserang hama dan yang salinitas tanahnya juga meningkat. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, salinitas tanah yang tinggi itu bahaya loh, karena bisa buat padinya jadi beracun sobat. Nah, dari dampak-dampak tadi akan berakibat pada pendapatan masyarakat jadi berkurang. Masyarakat pesisir jadi kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pangannya deh. Akibatnya, gizi masyarakat akan menurun dan tingkat kesehatannya juga ikut menurun. Wah, kalau gitu ternyata dampak karena perubahan musim dan iklim ini sangat krusial ya sobat. Wah, karena dampaknya yang begitu krusial, otomatis diperlukan pencegahan dan penanggulangan. Upaya pencegahan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir Lombok Timur yang dapat mengancam ketahanan pangan masyarakatnya, yaitu dengan cara merekomendasikan pembentukan program Sekolah Lapangan Iklim atau yang bisa disebut SLI di coastal area yang bekerja sama dengan petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan program ini diantaranya 1.
SLI dijadikan bagian kelembagaan pengelolaan awik-awik atau aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. 2. Adanya seksi atau bagian yang bertanggung jawab menyebarluaskan informasi iklim atau cuaca kepada masyarakat pesisir. 3. Perlu sosialisasi penggunaan telepon genggam standar yang dapat menerima informasi cuaca. Dan yang keempat, penggunaan telepon genggam akan sangat membantu para nelayan untuk mendapatkan informasi cuaca. Sedangkan, upaya penanggulangan dari dampak perubahan iklim di wilayah pesisir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir. Di Kabupaten Lombok Timur, memiliki peraturan daerah pengelolaan partisipatif yang secara legal menyerahkan sebagian wewenang pengelolaan kepada masyarakat. Namun, sejauh ini perda tersebut belum membawa hasil yang maksimal karena terlalu luas cakupannya. Agar dapat diimplementasikan dengan baik, maka pembagian wilayah pengelolaan pesisir yang sebelumnya hanya meliputi 3 kawasan, yaitu Teluk Ekas, Teluk Serewe, dan Teluk Cukung, harus dilakukan pemecahan kembali berdasarkan ekosistem perairan teluk dan lokasi komunitas nelayan sehingga pengelolaan bisa diperhatikan setiap saat. Yang kedua, dukungan kegiatan budidaya perikanan. Perlu adanya inovasi usaha baru dalam rangka pengembangan diversifikasi mata pencaharian sehingga tidak selalu mengandalkan perikanan tangkap. Pengembangan silvioforestry kawasan hutan mangrove merupakan salah satu pengelolaan perikanan berbasis ekosistem yang memperhatikan kesinambungan kegiatan usaha yang tidak merusak lingkungan. Ketiga, meningkatkan pengelolaan produk pesisir agar lebih baik dan bervariasi. Perubahan iklim akan sangat terasa membawa dampak negatif bagi masyarakat pesisir. Dengan meningkatkan pengelolaan ikan laut hasil tangkapan nelayan yang minim dan komoditas lainnya seperti rumput laut, maka harga jual bisa menjadi lebih tinggi dari biasanya. Dan yang keempat adalah penguatan organisasi kelompok nelayan di tingkat desa. Dengan adanya kelembagaan sosial, bisa dibentuk sistem simpan pinjam keuangan sehingga sewaktu-waktu dapat bermanfaat apabila nelayan sedang membutuhkan dana tambahan. Dan pada akhirnya, tujuan dari penguatan kapasitas tersebut adalah peningkatan kualitas hidup nelayan secara berkelanjutan. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi perjalanan kita untuk belajar bersama tentang perubahan iklim, keamanan, dan ketahanan pangan di masyarakat pesisir sepertinya harus berhenti di sini nih Sobat Gizi. Eits, tapi jangan bersedih hati ya. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk Sobat Gizi semua dan sampai bertemu kembali. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Salam sehat untuk Sobat Gizi semua.